Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Faisal Husaini, NPM 20202620030882P. Saya di sini dari S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya di sini ingin mempraktekkan anemia pada ibu hamil dengan penguji Ibu Zul Istiqomah Hashim, SST MK. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faisal Husaini, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya dengar ibu lagi hamil ya Bu, lalu ibu terkena anemia. Iya. Apakah ibu sudah mengetahui tentang anemia pada penyakit ibu yang sekarang ibu alami? Mungkin karena saya kurang makan sayur sama saya kan kerja nih Mas, mungkin karena pekerjaan yang berat sih. Saya di sini ingin menjelaskan lebih detailnya ya Bu tentang anemia yang ibu alami saat ini. Apakah saat ini ibu sudah mengetahui Bu penyebab anemia pada ibu? Mungkin saya tahunya karena saya kecapean aja sih Mas penyebabnya. Oh, karena ibu lelah gitu ya. Penyebabnya itu meningkatnya kebutuhan zat besi. Mungkin maksudnya itu untuk meningkatnya zat besi pertumbuhan pada janin ibu ya, yang pertama. Lalu yang kedua itu kurangnya asupan zat besi Bu, karena kalau ibu hamil itu kan harus banyak mengkonsumsi zat besi yang banyak kan, biar janinnya tuh terjaga. Lalu itu mungkin ibu kerja, pola hidup ibu itu tidak terkontrol dengan apakah ibu sering telat makan ya kan, atau makannya sembarangan, makannya pedes-pedes, atau makanan asam-asam. Itu bisa ya Bu menyebabkan. Boleh mungkin tidak setiap hari atau setiap waktu yang makan seperti itu kan, apalagi kehamilan ibu masih sangat baru kan. Ibu di sini saya ingin menjelaskan ya Bu faktor anemia terhadap ibu hamil yang ibu alami saat ini. Yang pertama itu pada umur kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun. Kalau boleh tahu ibu umur sekarang berapa Bu? Masih dua-dua sih. Oh, masih 22, berarti masih rentangnya Bu terkena anemia. Yang kedua itu perdarahan akut Bu. Takutnya ibu lagi mengalami anemia, tiba-tiba di perdarahan kan. Gitu kan yang tidak bisa diharapkan kalau misalnya ibu mengalami perdarahan ya Bu ya, yang ekstrim. Lalu yang benar kata ibu tadi, kerja berat, mungkin ibu tidak bisa menyesuaikan antara kehamilan ibu dengan pekerjaan ibu, dengan makannya. Jadi ibu kalau misalnya sudah capek ya sudah langsung istirahat, tidak makan lagi kan karena udah letih tadi. Mungkin ibu makannya ya Bu ya, harusnya kan kalau ibu hamil itu harus makan rutin Bu, harusnya kan sehari itu 3 kali sehari. Mungkin ibu karena ibu kecapean, keletihan, jadi kalau ibu kecapean keletihan langsung istirahat aja, tidak diberi asupan dari dalam, karena ibu tidak makan tadi. Harusnya kan ibu minum susu ibu hamil, vitamin ya Bu ya. Di sini saya ingin menjelaskan ya Bu tanda gejala anemia pada ibu hamil yang ibu alami saat ini. Yang pertama itu cepat banget kalau ibu itu terasa lebih lelah, letih, lesu. Itu sangat berpengaruh lagi kalau ibu pada ibu hamil seperti ini ya. Apakah ibu alami pada saat ibu bekerja di kantor Bu? Iya sih benar, jadi Mas sudah keseloannya. Jadi pengen tidur aja. Ibunya tampak pucat, pusing, berat di bagian tepuk sini Bu, Oh, iya, ya kan? Lalu mata ibu berkunang-kunang seperti mau pingsan, ya kan? Karena ibu terlalu lelah karena pekerjaan ibu kan. Kurang semangat, mungkin tidak ada semangat ya Bu. Apa tidak disemangati oleh suami? Iya sih, dia karena suka dinas. Dinas luar ya. Atau nafsu makan ibu menurun tadi kan, harusnya sehari 3 kali sehari, tapi ibu cuma pagi doang makannya. Lalu makan yang cemilan itu kan, harusnya kan ibu diisi nasi dulu kalau ibu hamil kan. Konsentrasi ibu hilang, ataukah ibu konsentrasinya hilang kalau orang ngomong apa, ibu ngomong apa, jadi nggak nyambung, tidak berkesinambungan. Ya, apakah ibu alami di kantor? Iya, kadang-kadang. Biasanya anemia itu cepat banget ini Bu
sesak nafas, namanya tuh bukan kayak orang asma, padahal itu bukan asma bu, itu yang dialami pada anemia ibu hamil, tanda gejalanya. Kalau ibu sering nafas cepat atau pendek itu bukan asma ya bu, tapi itu ibu anemia itu tadi yang ibu alami. Lalu selanjutnya apa aja sih dampak anemia ini bu untuk kedepannya? Dampaknya itu yang tadi bu, kalau ibu mengeluarkan darah itu bisa ibu menyebabkan abortus. Apa sih itu abortus? Abortus itu ibu bisa kehilangan janin ya karena anemia tadi kan. Lalu selanjutnya itu persalinan ibu itu prematur, bayinya juga bisa ibu prematur ya ibu. Kan sayang kalau ibu prematur dan bayinya juga prematur kan. Harusnya kan ini bayi pertama ibu kan, malah prematur jadinya kan nggak baik juga. Gangguan ini bu, gangguan pertumbuhan janin. Kan biasanya kalau bayi lahir itu minimal itu kan 2.000 ya, 2.500 ya, 2.500 gram kan beratnya. Takutnya nanti janin ibu kurang dari situ kan. Itu tadi bu yang dimaksud dengan BPLR, bayi lahir ya bayi lahir rendah. Janin akan lahir dengan anemia. Janin bisa loh bu dari ibunya anemia. Janin bisa anak yang ibu lahir itu bisa kena anemia dari ibunya kan. Lalu biasanya tuh kalau anemia tuh persalinannya tidak bisa normal ya bu, harus operasi sesar ya bu ya, karena kan mengingat karena ibu anemia tadi biar anaknya sehat, ibunya sehat, yang dilakukan yang terbaik kan adalah operasi sesar. Lalu yang terakhir itu ya kita nggak tahu ya bu, kalau anemia ini kan kita tidak berharap bisa jadi janin ibu yang menyebabkan kematian atau dirinya sendiri. Makanya kalau anemia itu segera kita konsultasi dengan dokter biar ditindaklanjuti apa kedepannya bagaimana, apa yang ibu harus lakukan dengan suami, biar anak ibu ini sehat, ibunya juga sehat ya kan. Bagaimana sih penanganan dan pencegahannya bu? Yang pertama itu meningkatkan konsumsi makanan bu, seperti yang saya bilang tadi, zat besinya harus ada, hewaninya seperti ikan, daging, ayam ya kan, nabatinya seperti tempe, sayur-sayuran. Lalu ibu harus banyak mengkonsumsi vitamin C ya bu ya, buah-buahan yang ya tidak usah yang asam-asam, kan banyak yang tidak asam kan, pir, kiwi, anggur bisa. Lalu jaga lingkungan sekitar ibu, maksudnya jaga lingkungan sekitar ibu ini agar lingkungan sekitar ibu tetap bersih, jadi ibu nyaman, janin ibu juga nyaman. Kalau tidak bersih kan tidak nyaman bagi ibu dan janinnya. Apa lagi ya? Oh iya, ibu kalau misalnya kecanduan kopi atau kafein itu tolong dikurangi ya. Gitu. Kalau bisa sih memperbanyak minum air putih, satu hari itu minimal 8 gelas ya bu ya. Untuk apa itu namanya ya, untuk kebaikan ibu lebih banyak minum air putih kan lebih bagus daripada minum kopi atau yang bersoda atau teh ya kan. Itu aja sih bu yang bisa saya jelaskan, beritahu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Saya udah lumayan paham sih dan gimana cara jika ibu tidak ada yang ditanyakan, saya ingin bertanya, bisa? Coba sebutin tadi sih resikonya pada anemia pada ibu hamil itu apa? Resikonya itu tadi bayinya bisa berat badannya kurang dari 2.500. Terus pada kalau kasusnya ekstrim malah bisa menyebabkan kematian. Iya benar. Dan anaknya juga bisa kena anemia karena dari ibunya kan.
terjangkit anemia tersebut. Lalu tadi kau sebutkan apa aja sih makanan yang tidak boleh pada anemia ibu hamil? Oh iya. Contohnya? Kalau makanan yang nggak boleh itu kayak kopi atau kafein itu dikurangi. Lebih banyak minum air Air putih putih ya. ya sehari itu 8 gelas minimal. Seperti teh itu tolong dikurangi. Minuman berasa ya. Bersoda. Kalau ibu minum jus bisa, jus yang tidak Nggak pakai gula ya? Banyak makan sayuran yang hijau, brokoli, bayam, kentang, wortel ya kan. Itu aja sih Bu yang bisa saya jelaskan. Di sini saya ingin memberikan brosur ini Bu, bisa Ibu baca-baca di rumah. Biar lebih Paham lagi kan, atau tetangga yang ada yang terkena seperti Ibu bisa beritahu kan bagaimana pencegahannya, penyebabnya seperti apa, faktor resikonya apa. Terima kasih ya Bu. Diingatkan Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih waktunya. Mohon maaf jika penyuluhan saya ini ada berkata yang tidak enak atau tidak berkenan di hati Ibu ya Bu. Ya, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih banyak ya Mas. Assalamualaikum. Praktek yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.